tenaga medis banyak yang istilahnya dikucilkan. Lalu ada juga pemberitaan jauh-jauh sebelumnya mengenai jenazah yang positif COVID-19 itu istilahnya apa? Warga masyarakat itu menolak untuk pemakaman atau penguburan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini, Pak? Iya, saya tidak bisa menyalahkan masyarakat yang mungkin taunya tidak lengkap. Jadi ini pemberitaan ini juga memang perlu dijaga, terutama berita-berita yang hoax. Kita semua ikut menjaga karena kadang-kadang sebuah berita diterima oleh masyarakat pada level tertentu dan tidak semua menerimanya sama. Iya. Walaupun yang diberitakan sama. Nah, inilah ada yang sangat ketakutan hingga paranoid, ada yang merasa tidak ada masalah, ada yang betul-betul hati-hati. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan dan menjadi sebuah PR, sebuah pekerjaan yang harus kita lalui bersama. Kita selalu memberikan sosialisasi yang benar dan kepada masyarakat yang mungkin mereka sudut pandang menerima masalah COVID ini terlalu berlebihan. Jadi kalau yang meninggal sebetulnya tentunya sudah tidak akan bisa menularkan lewat droplet seperti yang sudah saat ini dipastikan bahwa salah satunya adalah melalui droplet. Tapi semua karena memang virus ini tidak terlihat, ya tentunya penanganannya pun juga harus sesuai dengan standar kesehatan yang ada. Nah, itu tadi mengenai yang istilahnya kayak tanggapan Bapak mengenai tenaga medis dan juga jenazah yang banyak orang itu masih kurang paham mengenai sosialisasi ini. Nah, kalau tadi Bapak sudah menyebutkan mengenai berita hoax ya Pak, yang sudah bergulir di masyarakat. Nah, dari Bapak sendiri, itu bagaimana untuk menangkal berita hoax? Apalagi Bapak udah kesana kemari gitu kan. Nah, menangkal berita hoax ini bagaimana untuk masyarakat khususnya yang menengah ke bawah, Pak? Iya, jadi kebetulan di Indonesia juga sudah ada masyarakat anti hoax ya. Kemudian Mavindo, kemudian ada beberapa teman-teman yang sangat komitmen. Pemerintah sendiri sudah membuka jalur khusus untuk mengecek berita. Ya, tentunya kalau masyarakat yang terima ini kan tergantung yang ngirim. Kita berharap semua masyarakat tidak asal menyebarluaskan berita. Kita bisa melihat sumber beritanya. Karena sekarang setiap orang bisa menjadi reporter, bisa menjadi media. Nah, inilah yang kita harus hati-hati. Harus cross-check sebelum kita, walaupun niat kita baik, sebelum kita membagikan berita, kita cek dulu sumbernya. Kalau perlu kita konfirmasikan ke pemerintah yang sudah ada jalurnya, atau kita bisa tanya ke teman. Setelah itu memang betul, biasanya kalau yang benar pasti sumber-sumber berita yang terpercaya di Indonesia yang akan memberitakan. Nah, ini mendekati, istilahnya kan masih bulan Ramadan. Sebentar lagi ya dalam hitungan beberapa, 2 minggu lagi Lebaran gitu. Nah, ini masih banyak nih Pak masyarakat yang ingin pulang kampung. Nah, seperti ini, sejauh ini Bapak melihat fenomena pulang kampung, apalagi udah ada sosialisasi dari pemerintah pusat, ini bagaimana Pak? Banyak yang, ini kendaraan udah mulai lalu lalang nih dari luar kota. Iya, jadi pulang kampung mudik Lebaran ini sebuah tradisi, ajang silaturahmi. Tapi sebetulnya bersilaturahmi tidak harus pada saat Lebaran. Apabila keadaan seperti ini, karena kita memang sedang harus mengalami pandemi COVID-19 ini, ya tentunya kita saling menyadarkan. Kalau bisa untuk segera mengakhiri pandemi COVID-19 ini, kita tidak saling berhubungan, tidak saling pulang, dalam arti kalau kita sehat pulang bisa ketularan. Sebaliknya kalau kita tidak tahu ternyata kita ada virus COVID-19, bisa menulari yang kita sayangi. Apalah gunanya kalau kita pulang justru akan mengakibatkan sesuatu yang tidak nyaman di keluarga kita. Jadi marilah kita sama-sama menyadari, nanti silaturahmi bisa setelah Lebaran, kapanpun juga, apalagi dengan adanya medsos kita bisa bervideo call, bisa berkomunikasi dengan telepon, dan segalanya kita pakai dulu itu semuanya, agar kita sama-sama menjaga Indonesia yang kita cintai ini segera terlepas dari pandemi COVID-19 ini.